Emang Om Gimin pernah lompat dari flyover? Pernah. Wah, itu Kebal semua. Teladan ya. 305. 305. Teladan Lenteng Agung tuh dia emang. 2 kebacok gitu, 3 kebacok. Maaf, Om Gimin emang bener ngenain terus dia Ngenain. dia nggak apa-apa. Enggak ngapa-ngapa. Masih terus lagi. Masih ribut terus. Itu gua bilang, wah gila juga beneran dapat nih gua gini gitu. Dan Om Gimin hantam terus. Makin demen. Keluar 4 orang kalau salah anak budut itu udah bawa panah yang kata disemprot nih. Jadi dia jatuh, mau nggak mau gue ribut, belum gitu kan? Backup lah. Nah backup, itu angkat. Nah sampai gue udah kelar berantem, itu nggak ada yang angkat. Celana gue darah, jaket gue darah. Darah dari Jipol. Chansi, Chansi, Ijul, Kobeng, iya. Dan Bang Gimen sama Bosko Vario. Bosko, itu tadi yang gue bilang tadi. Om Gimen, ini gue pengen nanya nih Om. Betul. Pasti kan kalau di Polim ada juga Om ya, bentrokan-bentrokan, tapi yang Om Gimen anggap tuh mungkin paling parah gitu Om ya, paling seru, paling parah, dan paling pas Om Gimen udah di Polim lah gitu. Itu pas sama mana Om? Mungkin bisa diceritain detailnya Om. Kapal kali Om. Mangap mungkin bisa. SKD Om, pas gue belum nongkrong di Polim kali. SKD enggak juga. Itu ada daerah Lenteng Agung. Daerah Lenteng Agung. Aduh, sekolah apa tuh ya? Gue lupa. Teladan. Oh iya, Teladan gue denger. STM Teladan. STM Teladan. Lenteng Agung. Itu yang gue bilang pada seringnya pada yang ke Polim sampai Om ya? Itu nyamperin nyampe depan Polim. Itu punya kebal semua. TikTok. Sampai gue yang pribadi kan, gue udah belajar sama sini ya. Punya golok. Itu pas gue cabut, kabur kena. Itu bentrok. Gue tetap masih di belakang. Di Polim Tom ya? Ini sorry Om, di Polim Om. Di Polim persis. Awalnya dia datang. Gara-gara nyobain. Tiba-tiba aja. Pas lulusan kalau nggak salah. Belum. Dia belum lulus. Jalan doang. Jalan. Itu gue pulang ngamen dulu, ngamen juga. Ngamen mau minum nyantai. Udah mau berantem. Jadi anak-anak yang berantem gue tuh. Bang kebal. Ngadu ke lu gitu ya? Ngadu itu posisi gue di dalam taman juga. Jadi Begini, kayak jarak berapa radius ya? Nggak nyampe 2 meter, 5 meteran lah. Jadi gue di tengah taman. Om Gimen nontonin ya? Gue nontonin, tetap main gitar aja, lagi minum, tetap nontonin. Lah iya kok, kuat juga nih gitu, kuat juga. Alhasil gue maju, itu masih belum gue kelar, masih golok masih di bawah kan, cuman pakai yang seadanya dipegang bocah. Bener kebal semua. Teladan ya. 305. Teladan Lenteng Agung tuh dia emang. Cuman Om gimana tuh pas ngebentrokin? Itu bentrokin ya mungkin dia juga apa ya, terlalu gerah, nggak jebol sama yang lain sebelumnya sama gua juga. Kita pas belum maju emang belum jebol masih alot lah gitu situ. Cuman nggak lama sih alot. Itu kejadian cepat juga. Dan itu anak-anak yang ke belakang, bang tolong bang, gue maju gitu, maju dengan apa yang ada di situ, itu yang gue juga nggak gue keluarin kan, gue maju, itu emang nggak ngapa-ngapa, cuman dia mungkin kecapean kali ya, mungkin nggak ada, kan soalnya anak sekolah banyak, yang namanya kebal hitungan ada, hitung 2, 3, sampai 4 kebacok apa kesininya jebol. Ini sorry Om, pas Om Gimen tadi bilang 2 kebacok gitu, 3 kebacok, maaf Om Gimen emang bener ngenain terus dia nggak ngapa-ngapa. Masih terus lagi. Masih ribut terus. Itu gue bilang, wah gila juga beneran dapat nih gue gini gitu. Dan Om Gimen hantam terus. Makin demen. Ketemu. Itu makin demen. Ketemu hitungannya kan sering berantem, udah. Ketemu yang begitu. Itu bukannya gua mau mundur malah makin semangat itu. Gua yang paling kena udah terus. Alhasil dia mundur. Lama tuh.
Nggak lama sih, setengah jaman doang. Ya, setengah jam. Setengah jam. Alat lah. Setengah jam kurang. Nggak nyampe setengah jam. Maksudnya hampir setengah jam. Di situ di depan nggak sampai masuk. Awalnya masuk. Karena anak-anak kan ada yang sibuk main bola. Kan emang di Polim dulu kan ada bolanya ada yang main juga bola sore. Main bola di taman gitu. Ada yang minum Yang nongkrong sini sama perempuan. Tim betak. Samperin masuk udah dipukul mundur terus ribut sampai di jalanan nggak dikasih masuk. Dan itu hasil dia cabut arah blok A dan semua. Besoknya masih belum, selang berapa lama ya datang lagi. Teladan datang lagi. 2 kali berarti. 2 kali datang. Gue belum nongkrong di Polim. 2 kali datang. Berarti ya jatuhnya dia ngebalikin yang apa? Jatuhnya ngebalikin. Dan itu nggak berhasil juga. Cuman itu kan gue bilang, gue nggak pernah sebenarnya sih nggak mau nyari musuh. Gue mau nongkrong tenang, pulang udah, karena cukup lah pas zaman sekolah. Nah di situ malah itu doang kali, ini gangguin gembelan lah, ya apalah gitu kan. Anak yang sekolah yang pengen cari nama lah, gitu. Nggak pernah, pribadi emang nggak pernah mau nyari nama sebenarnya di Polim. Ya terbentuk dengan sendirinya kali om. Jadi kalau dikatakan jago kandang emang apa disebutnya? Karena kita bukan jago kandang, nggak mau cari berantem, masalah ya gitu, keluar ya kayak jalanan ayo kita nih jalan ngapain apa, capek juga sih om bener. Kecuali kalau kayak launching, udah kita launching muter tuh, launching udah tuh pasti muter tuh gua. Iya naik motor, bawa bendera gede-gede tuh. Gitu. Pengen nunjukin nih gua masih ada. Nih Ngap, kalau dari Mangap, pasti kan ada pengalaman sama Om Gimin kan? Yang lu inget nih Om Gimin tuh gimana nggak pas pengalaman di jalanannya, pas sama lu juga? Pas yang sama parahnya. Pas sama Budut situ. Gue jatuhnya sih kayak diselamatin dia. Jadi di Polim tuh ibaratnya dari semua sekolah juga ada ya, terutama dari Budut pas lagi penataran mistiknya kali buat Bang Tompel kan. Iya kan buat Bang Tompel. Pas banget Subut lagi rame om ya mau jalanin ya. Itu ibaratnya di Polim Tompelnya sih udah gerah juga ibaratnya jangan bentrok sama Budut lah men. Akhirnya di janjian di Velbak om. Sama Budut Itu Budut sama Subut ya. Sama Subut. Oke. Itu ibaratnya gue buat SMA di Purnama jatuhnya gue jarang ribut Pak. Cuman gue lebih aktifnya di Polim. Gue lagi di Polim tahu-tahu ngap bawa motor. Iya Om Gimen siap. Pas di Velbak pas Subut janjian sama Budut itu penataran bomnya Budut kali ya, Bang Tompel ibaratnya yang di sana nongkrong di Polim juga yang tuanya. Oh Bang Tompel anak Budut. Budut nongkrong di Polim. Okay. Angkatan lu ya? Angkatan lu di Wijayanya. Ibaratnya gua itu dia saingan dong, iya, Subut jalan duluan, nah gua sama Gimen tim pantau. Ibaratnya tim di belakang lah. Bentrok Budut sama Subut jebol Budut. Di Velbak. Dan gimana langsung gue nonton dari yang kata jembatan tuh, ada yang kata kali gitu di Velbak, muter balik gue cari yang sisanya ibaratnya. Nggak tahu lah ibaratnya iya mungkin cari ampas-ampasnya lah. Gue nyari ke WT, gue muter WT ke Nur, napas di Nur, dari Nur lurus dikit ada gang ke kanan tuh guys, ada gang ke kanan keluar 4 orang kalau nggak salah anak Budut itu udah bawa panah yang kata disemprot gitu. Tulip. Dan posisi namanya apa tulip itu. Tulip ya om. Iya, berarti dia gimana langsung nanya Budut lu ya, dia langsung nggak pakai banyak obat langsung ngeluarin gini. Posisi gue bawa golok di kiri gue nggak sempat respon apa pokoknya yang ada gue begini aja. Anjir. Lu ngeri kena di tulip itu. Iyalah itu ibaratnya dari jauh om petak aja kan nancep. Gak lucu om ya. Terus ya pas begitu keadaannya tahu-tahu dia langsung ngambil golok gue yang di kiri ini. Gak ada rasa takutnya langsung dikejar anak Budut itu. Habis. Dia masuk ke kanan sampai orang warga situ ngelemparin pot dari atas tingkat Nur itu ya kan yang masuk ke kanan guys, ada tuh yang masuk ke kanan. Dia kenal lah dia mungkin lah anak Budut tuh sama lu ya. Dan dia cabut udah. Itu doang sih yang paling gue pas ngedampingin dia lagi nongkrong di Polim dan diajak dia buat ngeliat Subut ribut itu doang. Perasaan lu pas ngeliat Om Gimen kayak gitu gimana? Gue baru ngerasain di Polim dong sih om. Gue diajak satu tongkrongan sendiri dan gue ngerasa takut. Ibaratnya malah ngikut dia gitu. Ibaratnya takutnya orang main bagi-bagi aja Pak. Om Gimen ya. Om Gimen dulu sekarang jangan ada yang ditiru itu. Ibaratnya masa lalu buat cerita sekarang gitu kan. Itu kan gue ceritain. Bener om dia tulip itu. Iya bener. Lah itu model cuman
kayak bambu apa besi gitu, selongsong gitu. Iya, bener banget. Jadi Makanya kalau ditiup Itu kencang. itu yang kejadiannya pas gue kemarin nonton Gus Bel buat Om Gus Bel yang anak Patra ada yang kena kan. Itu mungkin bener budut ada yang kayak gitu. pakai gituan kan sampai lehernya kan pas Patra guys. Pas zamannya Iya. dia tapi Om Gimen kok malah nyamperin. Makanya gue bingung. Itu gimana Om? posisinya kan kita gini, ngelihat kita ngajak orang. Dan di situ kan kita harus tanggung jawab juga. Oh, lu ngajak mangap Om ya? Iya, posisi. Ayo nggak bawa motor Lagi nokep di Polim. Karena buat mantau anak-anak kan. Di situ gua harus siap jagain dia. Mau jagain kayak adik gue sendiri apa gimana. Gue sih ngerasanya udah kayak abang sendokir lah kayak berarti. Nah di situ alhamdulillah tuh nggak ada perlawanan, udah cabut. Mangap alhamdulillah nggak apa-apa, juga mangap juga kaget, golok di sini kok tiba-tiba hilang. Dibabat lah, gue langsung dikejar. Dan mungkin di sini juga gue minta tolong sama lu ya guys. Gue cuma mau klarifikasi. Ada suatu hal, suatu masalah. Mau mengklarifikasi karena sampai nama Coki itu sampai dicariin polisi. Om Gimen sama Coki angkatan gue Subut. Nah, ini boleh kan dikit mengklarifikasi? Boleh banget gitu. Bang. Justru malah harus Bang. Ya. Itu pada zaman gue udah lulus juga. Ada kawan nelpon ngomong mau silaturahmi, itu zaman puasa ya. Zaman puasa teman nyamperin ke rumah ngomong mau silaturahmi. Ke rumah Om Gimen. Nongkrong kirain gue di rumah, tiba-tiba di pintu air. Pondok Indah Pintu air. Dan kirain gue itu anak Subut pada. Ternyata bukan. Anak Subut cuma berapa 3 orang. Sisanya anak AL. Anak mana Bang? Anak AL itu anak radio dalam ada Bocipet. Itu gua nggak ada yang kenal sama sekali. Nah ternyata dia udah punya masalah, nyari tongkrongan mana gitu. Gua ngikut jadinya, ke bawah arus ngikut aja di situ. Dan akhirnya terjadi datu tempur di Pondok Pinang. Itu kejadian aslinya ya, realnya. Itu sampai di depan muka, gua masih bawa motor, diboncengin, gua nggak mau turun ribut, nggak mau turun ribut, masih gue tontonin pada berantem depan muka, dekat semeter setengah. Gue di motor yang nggak mau turun, ribut di Pondok Pinang tahun diri, gang banyak batu. Iya. Itu semua kampungan keluar semua guys. Itu ratusan lebih. Sorry Om, ini malam apa? Malam kejadian. Itu bulan puasa. Itu kejadian almarhum Jipau kali yang banget kenal kali ya. Jipau buat anak Bocipet. Makanya gue mau mengklarifikasi karena banyak omongan tuh dikata gue provokatornya, dikata gue biangnya, yang bikin ulah gitu. Iya. Karena posisi di sini gue tuh diajak, dan itu gue nggak pernah udah berhenti berantem, nggak berhenti nongkrong, itu disamper niat silaturahmi. Gue kalau namanya silaturahmi, ayolah sampai mana juga silaturahmi. Ternyata gue dijebak di situ. Malah diajak buat ribut. Buat namengin dia pada. Iya Om. Tuh. Dan gue itu bukan adik-adikan gue malah. Kenal doang lah mungkin Om. Kenal cuma sebagian. Iya. Itu banyak lah dalam tiga. Dan ribut. Dan udah kelar ribut. Udah cabut mundur. Nah ada si Polar, itu alumni Subut juga kan? Polar Subut. Dan teriak dia nangis. Om tolongin, saudara gue ketinggalan. Wah berat banget itu ya. Dikata dia gitu sama gue. Gue balik nyaut. Gue yang paling terakhir. Gak ada lagi. Ada Om, gue nengok, bener. Itu almarhum Jipau. Almarhum Jipau semoga tenang. Nah ternyata pas kejadian pada berantem itu, si Jipau ini dari kiri. Itu dia ternyata ngobat dan nggak sadar diri, udah seruntulan itu ya. Ternyata dia udah bablas, ngeliat gue pada kemari, mundur lagi. Itu mundur bukan kalah ya, mundur emang gue pukul mundur. Karena kalau bablasin sono itu dalam artian banyak korbannya ketangkap polisi. Sono polisi full udah banyak. Udah ramai banget Om itu ya. Penuh. Itu gue mundurin. Itu si Polar teriak itu. Gue bilang, oh yaudah gue balik. Itu lagi disayurin, almarhum. Gua maju, gua selamatin, gua tarik, itu masih napas. Ini pas Om selamatin berarti Om ngeributin lagi. Itu baru turun gua berantem. Sendiri Om ya, berarti. Pertama sendiri. Akhirnya angkatan gua tuh ada Bosko dan ada atasan gua
Jack, ada Coki. Itu beberapa alumni Subud akhirnya datang di situ. Ngeributin semuanya. Itu SBR sih deh. Jatuhnya udah kampungan udah. Kampungan. Gue jadi ribut kampungan. Pokoknya udah rame banget ya. Udah rame itu udah aliansi semuanya itu. Itu gue cuma pakai bambu kecil segini, panjangnya segini. Iya. Itu dikata sama dia nyala. Dikata pakai BR, gue juga bingung sampai sekarang pun. Nah yang ngeliat gue juga sama dikata gue pakai BR. Gue dapat bambu dari Indomaret. Itu doang yang gue gunain. Itu gue acak-acak habis. Ramai banget dong bacanya. Gue acak-acak habis. Udah tuh. Itu gue suruh angkat isi polar itu. Udah ke darah. Itu masih di bawah. Kan gue udah jadi dia jatuh. Mau nggak mau gue ribut. Belum gitu kan. Backup lah. Nah backup. Itu angkat. Nah sampai gue udah kelar berantem itu nggak ada yang angkat. Guys. Sampai gue sendiri yang angkat. Itu akhirnya di motor gue taruh tengah-tengah. Itu celana gue darah, jaket gue darah dari Jipol buat anak gue Cipet. Nah itu akhirnya ditaruh rumah sakit mana gue lupa. Akhirnya ditaruh rumah sakit, anak-anak suruh yang ngadin tuh si Polar segala macem. Udah tuh gue ke taman apa tuh namanya, dekat Radal ada taman. Taman 7? Bukan. Itu hampir dekat Petogogan juga. Itu gue marah-marah, ternyata bukan emang gue anak Subud. Itu tongkrongan gue Cipet, kampungan. Gue tak gila lu nyerumusin gue. Nah kejadian di situ, makanya dapat kabar dikatakan provokatornya gue gitu. Makanya di sini gue mau jelasin. Gue juga di situ sebagai tamu yang diajak, bukannya gue yang ngajak. Nah di sini gue mau ngejelasin bukan gue yang mengajak, ya bukan begitu ya kejadiannya. Abis itu teman gue yang nyamperin ke rumah nggak berani ngajakin kemana-mana, kalau mau nongkrong di rumah. Iyalah. Dari situ gerah juga udah bukan masanya. Akhirnya dari situ, makanya gue kalau misalnya nongkrong tuh nggak pernah mau di luar, di rumah aja lah. Welcome lah, rumah gue welcome aja sih. Buat kalau lu mau minum, silaturahmi lah jadinya. Makanya mungkin di situ aja sih penjelasan gue buat bicara. Klarifikasinya gitu. Kejadian yang sebenarnya kayak gitu ya teman-teman, yang dari Om Gimin udah ceritain. Om Gimin itu sebenarnya diajak ke Pipa Biru malah buat nyari musuh. Om Gimin ngiranya awalnya anak Subud gitu. Anak Subud silaturahmi, ternyata itu anak tongkrongan. Iya. Jadi Om Gimin malah diajak buat ngebantalin lah ribut. Iya, bahasanya ngebantalin. Sampai malah sampai adanya almarhum kejadian. Si Jipau itu emang lagi nyeruntul banget. Emang ternyata nggak sadar. Emang kalau buat Jipau itu kan bentar ngapa dong. Iya. Oke nih, Om Gimen sama Mangap, teman-teman semuanya tadi udah menceritakan, bisa gue bilang sebenarnya masih sedikit kejadian-kejadiannya. Iya. Tapi waktunya udah terlalu banyak ya Om. Iya, ibaratnya jangan terlalu nggak bagus juga lah yang masa lampau lah. Tapi kalau dibilang masih banyak banget Om ya. Cerita Om ya. Banyak banget polim apalagi. Langsung aja Om ya. Langsung aja. Lebih baik silaturahmi langsung sama Om Gimin langsung. Tapi gue pengen nyinggung sedikit aja Om. Jadi rumornya tuh juga beredar dulu Om ya. Dulu Om Gimin tuh gini Om. Sering datang ke WT nih Om Gimin nih. Terus gue juga kabur gitu Om. Terus sering datang Om Gimin ke Nur. Bocah-bocahnya SMP-nya pada kabur gitu. Itu bener Om? Iya, kejadiannya. Karena suka nyeruntul sendiri ya Om. Nyeruntul sendiri, kadang gue juga kadang-kadang gak punya rokok, gue nyeruntul aja udah. Nyeruntul, ngolekin gitu kan, nyeruntul. Kadang-kadang tambahin. Kalau bicaranya kan bukan tongkrongan sendiri. Kalau gitu kan, ya gitu sering sih kejadian gitu. Jatuhnya ngisengin orang. Iya, tongkrongan orang kali bisa dibilang. Jadi pada gerah juga kan. Kan dulu kan Polima WT kan bisa dibilang kelas banget Om ya kan. Cuman kalau buat bentrok di luar janjian sih nggak pernah. Tapi Om Gimin sering ke WT kan. Makan warteg kali Om. Pernah Om. Makan. Nah kalau Om Gimin udah sering ke WT, itu dari jam masih pelajaran sekolah udah kesebar banget. Om Gimin pas lu di 11 WT, Om Gimin ke WT gitu Om. Padahal lu ke WT ngapain Om? Numpang ngopi. Iya. Numpang ngopi doang kan. Oke, nah Om Gimen terus yang dari polimnya lagi Om, tadi kan kata Om Gimen sempat masuk ke masa-masa kelamnya, masa-masa hitamnya, itu maksudnya dalam artian apa Om? Itu lari ke ini,
narkoba apa sih? Bob Marley sih. Bob Marley lah, nggak usah itu. Tanda kutip pada waktu itu Om. Mungkin ya yang lain juga yang lagi nonton juga paham lah, yang kenal kita di Polim lah, ibaratnya Gimen terutama. Bob Marley lah. Gimana mungkin ada klarifikasinya biar lebih jelas lagi Om ya? Itu ya apa ya? Pertama sih ajakan teman dulu. Karena dia hitungan keluarga broken home. Dia pengen punya duit. Nggak mau kerja gitu. Kerja ringan duitnya banyak. Apaan tuh guys? Kerja ringan duitnya mau banyak. Gitu. Udah pasti lah. Edepan. Zaman dulu ya. Itu berangkat tuh kira diajak sama itu orang, gua nggak mau nyebutin namanya kan. Iya, jangan disebut. Dari situ bermula dari kecil sampai main partai gede. Sampai tongkrongan lain pun ke kita Om ya. Tongkrongan lain, dan itu akhirnya dari Bob Marley itu jadi tongkrongan itu nggak ada musuh. Kurang ribut ya Om. Jadi kurang ribut ya. Karena larinya udah ke arah sana ya. Jadi kawan semua. Jadi kawan semua. Dari Texas itu kan banyak kan ada yang tongkrongan ini. Itu jadi pada nggak nyambut kita, bukan buat berantem. Silaturahmi malah. Jadi silaturahmi. Iya, di Polim nongkrong. Cuman transaksi jual beli malah. Zaman dulu ya. Sekarang sih udah pada kerja, udah pada santai lah, udah pada awal kejebaknya di situ. Dan gue juga dari ketemu yang bawah sampai ketemu bos gede, sampai namanya yang jemput total gede kan sampai 700 kilo lah, 800 kilo. Itu gue sendiri berangkat pakai mobil, nyewa mobil rentalan lah segala macam. Itu udah gue lakuin kan. Dan kaki gue pun banyak. Dan di situ gue belum merasa puas kan. Kurang terus ya Om? Itu merasa kurang terus. Dan di situ juga gue ngeliat sisi buruknya, banyak temen habis Om? Bukan habis dulu kan. Jadi banyak sisi temen yang pengen kenal gua, yang pengen deket sama gua, cuman karena pengen dapat itu. Dapat channel kali ya. Dapat channel. Baik. Enggak semua sih ya, kebagian. Kebanyakan. Pas semenjak gua emang udah nggak kerja begitu, udah pada mulai ngejauh. Dan handphone itu gua buang, kartu gua patah-patahin, gua mau buka lembaran baru. Udah mulai transisi ke hidup yang sehat. Sehat ya Om. Dan hidup mau sehat ceritanya itu masih belum kerja di yang sekarang nih. Iya. Kebetulan itu malah ada lagi karena kan gue mentok kerjaan dulu bingung ya, tatoan kan. Akhirnya dibayar sama orang, bicara buat nagih utang, kayak dibilang kalau kolektor bukan juga, cuman nagihnya itu kayak freelance gitu. Itu sampai akhirnya terpentoknya tuh kejadian di jembatan 3 tuh. Itu gue gebugin orang Cina dan akhirnya masuk karena gebugin orang itu. Gitu. Dan masa-masa itu kan emang udah gue tinggalin karena kalau yang masa yang Bob Marley itu kan banyak ada dan juga banyak yang kenal kan. Habis semua di situ gue mulai baru buka lembaran baru. Dan masih banyak sebenarnya sih nanyain, Om gimana Om gimana? Dai kali gitu. Tutup Om. Itu Om udah putus ya? Udah putus itu, udah nggak terjun. Dan akhirnya juga kan, gue tadi mau kerja keluar kota, nggak dikasih kan sama nyokap kan, nggak dikasih, tetap di mari. Gue bingung kerja apa ya, badan begini, ngelamar sana sini. Ya, pas ngeliat tato susah. Soalnya tato banyak Om ya? Ya nggak banyak sih, dikit doang yang lain. Banyak kalau gue bisa bilang berat ya kan. Gitu kan. Akhirnya kerja masih lumayan lama. Dan kebentuk di situ baru ada yang orang keliling kerja di kelurahan gak ada yang mau. PPSU ya? PPSU itu. Akhirnya gue masuk kerja. Itu nerima duit 50.000 aja gue sampai ngenes banget. 50.000 perak yang biasa megang duit kepokan ya Om dulu ya. Ibaratnya ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya maksudnya. Karena pertemanan dengan begituan nggak ada habisnya dan itu cuma memanfaatkan doang. Lebih baik kita kalau berteman itu pure berteman. Kalau dalam artian kayak tadi kita berantem segala macam itu cuma tetap ke bawah sama situasi kenakalan remaja aja sih. Kenakalan remaja kita mau nunjukin diri kita. Ini loh kita gitu.
walaupun kita nggak pakai coret-coret Gimen gitu, itu tetap nama pada kenal kan. Iya. Karena emang terkenalnya berantem segala macam di situ. Dan sampai sekarang nih gue kerja alhamdulillah nyaman. Dan baru ini juga gue kerja paling betah. Iya, udah nyaman mungkin Om. Udah nyaman. Dan sampai sekarang gue udah punya anak 2 kan. Iya. Alhamdulillah. Harus bisa menjagain. Udah masuk dimensi lain sih kalau gue lihat ya kan. Sama gue juga ya kan, dimensi udah mungkin ade-adean aja. Ambil yang positifnya aja, jangan yang negatifnya, janganlah. Ibaratnya udah capek. Tanda kutip kalau emang bicara mau jadi laki-laki, jadilah laki-laki, jangan jadi pecundang. Jadilah diri sendiri. Kalau misalkan mau menjadi jati diri, lepasin aja. Dalam artian lepasin, lu maunya seperti apa? Tanda kutip hal positif Om ya. Hal positif. Karena nggak ada habisnya dan nggak ada untungnya. Karena seperti itu ada bahasanya, Pak. Duit setan dimakan jin. Iya benar. Setan dimakan jin. Habis-habis aja. Kalau misalkan buat teman-teman semua kan yang dengar, lebih baik kegiatan positif aja. Kalau misalkan sekolah, ikutin kegiatan pelajaran. Buat sekarang lah, udah nggak zamannya juga mungkin Om ribut ya, udah capek lah ngapain. Dan gue juga pribadi di sini udah nggak pernah nongkrong kan. Iya. Paling kalau acara besar dong Om, kayak Reni Akbar Wijaya kali Om ya, kita ya nongkrong. Udah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tapi dibilang masa transisinya Om Gimen dari tanda kutip hal buruk menuju ke hal baiknya, itu emang berarti ngelewatin hal yang susah. Lama Om. Lama juga Om. Lama juga. Emang harus kita lawan Om ya? Kita lawan dari diri sendiri. Itu pun sama. Itu terjadi sampai gue udah nggak main lama. Itu udah nikah kan sama bini gue. Itu punya duit, ngumpulin duit sendiri. Punya duit emang buat lahiran kan. Datang ada temen. Dari mana? Dari daerah Celur gitu nih. Ada namanya Kodok. Kalau misalkan dengar. Dan sampai sekarang pun gue dendam. Ketemu di jalan, gue ambil motornya, gue rampas. Sekarang nih sampai detik ini. Kalau mungkin dia dengar, dia udah ngeliat. Kenapa itu? Karena posisi itu duit gue, duit buat lahiran dibawa kabur sama dia. Karena masalah yang hitam-hitam itu. Jadi ya? Dia datang minta kerjaan dan gue bilang gue nggak punya kerjaan. Ya doang minjem duit. Karena kan kalau gue dari dulu orangnya nggak tega nih Pak. Gue kasih lah tuh duit. Datang sehari apa gimana? Selang seminggu ya. Datang itu bawa gendongan bayi. Seterusnya tulus, nggak ada kabar. Dan gue nggak mau nyari dia. Dan kalau ketemu di jalan siap-siap aja. Waduh, gitu doang sih. Pribadi jatuhnya. Pribadi. Karena udah nyaman dengan kehidupan gue sekarang, nyaman dengan anak-anak gue. Iya. Nggak mau neko-neko lagi lah. Iyalah, capek Om. Udah. Lurus aja ya guys. Mungkin Bang Mangap juga sama. Sama lah Om, sama gue juga udah capek lah semuanya, yang ambil sisi positifnya aja sekarang semua. Soalnya kalau mau diceritain panjang lebar bisa 4 jam. Iya betul banget. Oke teman-teman semuanya, kita udah bincang-bincang sama Om Gimen dan juga Mas Mangap. Sekarang gue mencoba untuk merangkul teman-teman, karena teman-teman kemarin udah ada juga yang bertanya, ngeluarin pertanyaan tentang Om Gimen. Mungkin penasaran ya Om, mungkin mereka pengen nyapa Om Gimen lah gitu ya Om. Iya. Ada yang nanya nih Om Gimen pada waktu zaman Om Gimen sekolah, musuh terberatnya siapa Om? Tadi udah mungkin tuh. Yang paling kalau dibilang terberat nggak ada sih. Kalau dibilang terberat nggak ada. Karena namanya ribut kan ada kalah menangnya ya Om. Namanya ribut ada kalah ada menangnya itu. Itu yang tadi udah diceritain mungkin ya, yang di laut. Anak laut itu. Karena sampai pingsan Om ya? Itu gue nyampe pingsan, bener-bener pingsan. Jadi kalau dibilang sekolah mana ya hampir sama aja ya? Sama aja sih. Itu makanya kalau menang sih itu kita tempurin dulu. Kalau menang tempur dulu aja. Iya. Nih Om, ada yang nanya Om, apa benar lagu Subut 28 Om Gimen yang nyiptain? Oh enggak. Tapi ada lagunya sih Om? Enggak Om? Kalau dapat kabar sih ada. Dapat kabar ada. Oke, ini lanjut, ada yang nanya Om. Tahun 2007, Tubir di Papilon. Oh iya. Zamannya itu Radit sama Kensi, Ijul, Kobeng, dan Bang Gimen sama Bosko Vario. Bosko. Itu tadi yang gue bilang tadi. Itu benar Bang. Abang-abangan ya buat gue. Itu di Papilon kejadiannya itu Kensi full Kensi. Tim Tubirnya itu. 2007-an tuh Bang. 2007. Pas gue kelas 3 itu.
Itu banyak kejadian motor pada hancur semua. Papilon tuh, Mas. Film. Itu gua hancurin semua motor. Yang namanya Ijul pada kabur. Itu mangking emosinya. Gua baru beli minyak wangi. Baru beli minyak wangi guys di tas. Itu gua makin mangkal makin sewotnya. Kena batu pecah. Gua tau gua beli jadi payah ya. Pecah. Itu mah habis tuh makanya motor Jensi gua habisin semua itu. Ada 10 lebih pada gua hancurin semua motor. Itu kejadian bener. Mau gua skor. Jadi Subut 28 ketemu Jensi di Papilon. Emang janji di situ. Mau tubir tadinya. Mau ribut di situ. Pecah juga ributnya. Pecah akhirnya di situ. Habis udah. Karena emang gua nggak tahu ada provokator dari mana, udah sebelum tubir udah ribut duluan jadinya. Gitu akhirnya ribut duluan di situ. Alhasil Jensi dapat kabar udah nggak berani lagi. Itu pada banyak korban banyak. Dari Jensinya dari Subut juga. Dari Jensi. Oh dari Jensinya. Dari Jensinya. Itu motor banyak yang hancur juga. Dan besoknya dicari deh tuh sampai sekolah. Cuman kan kalau dulu kan pada silent semua. Iya. Aman deh tuh maksudnya. Mau digimanain dulu sama guru udah cukup silent. Dan gue juga alhamdulillah dulu ya di Subut itu gue namanya kegiatan aktif gue. Aktif bisa juga. Dan gue dari zaman SD, SMP, SMA gue alhamdulillah beasiswa. Oh alhamdulillah. Jadi gue bisa positif ya. Iya. Jadi gue emang kalau buat berantem itu radius dari sekolahan misalkan 1 kilometer gue baru berantem. Kalau mendekan di depan sekolah, lu mau teriakin gue, mau ngatain gue banci gue nggak bareng lawan. Jadi tanggung jawab juga ya Om sama sekolahan ya Om. Alhamdulillah. Gue juga dulu kan makanya gue nyari duit sendiri deh. Dalam artian gue nyari duit sendiri buat gue ongkos gue berangkat sekolah segala macem. Jadi gue nggak mau merepotkan orang tua. Malah gue ngasih orang tua. Wah, gitu dari zaman sekolah sih. Berarti ini yang sesuai sama prinsip Om Gimen tadi. Jadilah laki-laki, jadi laki-laki yang benar. Dan itu juga gue nerapin ke anak-anak gitu. Nerapin ke anak-anak. Kalau mau berantem boleh berantem. Cuman di sekolah kita harus punya ranking. Gitu, harus punya peringkat. Dan itu akhirnya lulus kelas 3 itu guru baru tahu ternyata biangnya gua. Gitu. Soalnya Om Gimen gitu, hampir ijazah gua mau ditahan. Ternyata biang kerok selama ini kamu. Itu gua. Gap juga ya. Karena emang selama ini gua ya kayak baju gua jelek segala macam gitu sama kepala sekolah ambil sono orang BK. Beasiswa. Karena beasiswa. Gitu main gue nerapin boleh berantem boleh nakal cuman kalau sekolah tetap nomor 1. Iya tepuk tangan lo ya kan nih. Selalu udah kapok sekolah nomor 1. Selalu udah kapok tinggal kelas nih. Gitu. Nih Om kebanyakan tuh pertanyaan tentang gini Om nih gue rangkum aja jadi satu ya Om. Ada yang nanya intinya seperti gini Om, emang bener nggak sih Om Gimen itu katanya kalau ngomongin Om Gimen sambil kakinya napak, Om Gimen bisa dengar dari jauh. Katanya gitu. Ini ada lagi. Itu, terus emang Om Gimen pernah lompat dari flyover? Pernah. Wah itu gimana? Itu gimana sih? Di sini flyover mana? Pelbak. Pelbak pernah. Terus kalau yang di situ dengan bukan flyover kali yang di Polim yang? Yang di mana? Yang kejadian nama kapal? Bukan Polim tuh ya? Bukan Polim, bukan. Pasar Jumat. Bukan yang SOTR. Itu yang kejadian ribut sama kapal. Itu kan di Senayan Om. Bukan Senayan. Yang mana? Kampung Baru. Oh iya Kampung Baru. Itu Monas ini lagi. Itu maksudnya lompatnya gimana Om? Ya lompat seketika aja karena gue pengen ngebantai itu anak. Biar cepet nyampenya. Kalau kan gue muter-muter jauh banget. Gue lompat aja udah. Mungkin gak terlalu tinggi juga kali. Ya gak terlalu tinggi lah. Mungkin lumayan kalau lu coba. Mungkin terlalu ngelembahin dilebihin ya. Jadi maksudnya lompat itu bukan yang lompat dari atas. Wah, ya enggak lah gitu ya. Mati loh. Macam-macam Superman aja. Enggak lah. Kalau lompat ya. Cuman gak terlalu tinggi. Oke. Ketakar dulu lah ibaratnya. Jadi lompat Om Gimen lompat pernah dari flyover itu pernah Om ya. Bukan dari yang tinggi banget Om. Ya enggak lah mati kali orang. Udah ketemu Om. Aduh. Ini terakhir tadi ada pertanyaan dari teman-teman banyak juga itu nanya Om Gimen kan identik banget dengan Vespa. Iya. Oh, nah dari dulu juga udah kedenger banget tuh rumornya Om Gimen aktif. Dulu gondrong ya, naik Vespa. Iya Om. Racing. Memang dulu bener kayak gitu Om. Iya. Segini lah gondrongnya. Oh gitu. Gondrongan lagi. Dan bener naik Vespa berarti ya. Racing. Itu
Itu kalau gue udah datang udah pada tahu. Kadang kalau dari Polim juga balik mampir ke Barito Om ya. Kalau itu ya sempat jadi ketua juga kan di Barito itu. Jadi benar ya teman-teman semuanya dari pertanyaan yang udah ditanyain udah kejawab semua. Sebenarnya banyak Om pertanyaannya tapi udah kejawab sih tadi di cerita-cerita kita dari awal sampai sekarang ini Om. Nah, karena kan gini Om Gimin kan mohon maaf Om ya sebagai yang dipandang sama teman-teman semuanya terutama viewers di Bangges ini Om rata-rata kan masih seumuran gue Om ya dan masih pelajar. Mungkin Om Gimin bisa lah berkenan untuk memberikan masukan Om dan motivasi nih Om ke mereka-mereka semua sisi positif ya. Sisi positifnya yang mungkin masih melakukan kegiatan-kegiatan entah bandel Om di jalanan tawuran itu baiknya yang wajar-wajar aja ya. Kalau mau itu kembali ke tadi yang gue bilangin, kita boleh bandel, boleh nakal karena mungkin masih mau mencari jati diri dan kita pun nggak bisa melarangnya gitu. Itu kembali ke hati nurani mereka. Dan tetap satu, kalau masih pada sekolah nomor utama. Jangan cabut ya Om. Jangan cabut, gue pernah cabut pribadi. Sesekali cabut pernah. Itu ngajakin ketua OSIS, Rohis, itu ketua PMR, itu gue ajakin naik gunung. Iya naik gunung, positif juga. Positif gue ambil. Makanya kok, jangan sesekali gunakan waktu sebaik mungkin buat belajar. Karena kita masih tanggungan orang tua. Bikin orang tua bangga aja. Soalnya mau gimana pun tetap orang tua nomor satu dalam sisi apapun ya Om ya. Jangan sampai mengecewakan orang tua. Karena dari situ gue dari dulu pun gak mau mengecewakan orang tua gitu. Dan orang tua pun gak tahu kelakuan gue di luar seperti apa. Tetap menjaga ya Om. Tetap menjaga. Dari Mangap nih sebagai yang udah menjadi adiknya Om Gimen, lu anggap Om Gimen sebagai Om sendiri, mungkin lu ada yang boleh tanyain ke Om Gimen nih secara pribadi Ngap? Kalau secara pribadi sih mungkin gue senang dia ibaratnya udah kerja bener dan ibaratnya sebagai orang saksi hidup yang gimana tuh? Iya ibaratnya udah kayak manusia biasa lah, itu yang gue senang. Dan kalau bisa yang gue tanyain ke dia udah nggak perlu banyak yang gue tanyain lah, udah tahu semua dalam pribadi gue. Ibaratnya teman-teman yang lain yang di rumah ibaratnya ambil sisi positifnya aja dari semua ini yang gue omongin sama Gimen sama Geji, jangan yang negatifnya aja semua. Ibaratnya boleh boleh nyari jati diri, cuman jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena sekarang udah hukum udah jauh dari dulu sih. Jauh banget. Kalau dulu kan emang banyak kan rokesnya. Kalau sekarang kalau pertanyaan sih buat Gimen udah nggak ada lah. Ibaratnya udah ibaratnya Gimen tuh gue udah senang udah jadi yang diri dia sekarang. Itu doang. Pertanyaan terakhir banget dari gue Om dan mungkin yang teman-teman juga masih penasaran, berarti ini nama Om Gimen yang masih rumor diceritakan orang Om, tanda kutip dibincangkan orang sampai sekarang, itu berarti sebenarnya udah bukan seperti yang kayak dulu ya Om, jauh banget Om ya? Alhamdulillah udah. Walaupun masih ada yang nongkrong sekarang masih aktif Polim, ibaratnya udah tenang-tenang aja sih. Anteng aja. Aja. Cuman masih banyak sih ya dalam artian orang yang mengira berantem dikatanya ada gua. Iya, ada gua. Itu mah udah bullshit, udah nggak ada ya. Intinya gua udah cuman sekarang kerja pulang istirahat mana-mana. Itu aja sih. Burung dara kali ya? Burung dara lu aktif burung dara. Jadi rumor-rumor yang beredar apabila masih sampai sekarang tuh masih dibincangkan itu berarti bohong Om ya, bisa dibilang Om ya? Kalau dikatanya itu bohong besar. Misalnya sekarang nih kemarin Om Gimin masih gini itu udah jauh banget. Udah enggak. Jadi teman-teman semua kalau ada rumor gitu anggap aja angin lewat doang. Ini yang relay yang udah diceritakan seperti tadi. Dan banyak juga kan orang yang nggak tahu muka, cuma tahu nama dan itu mengira-ngira. Ya benar waktu. Mungkin di sini udah ngeliat muka gue, makanya sebenarnya gue pun nggak mau seperti ini. Karena jangan brother aja nih, sambil minta tolong banget kan. Dan akhirnya gue mau dan mungkin gue mau nunjukin ini loh gue, jangan sampai banyak orang kejebak simpang siur jadinya. Soalnya emang banyak kejadian itu di mana ngomong ini gue gitu. Masih ini ada Gimen. Jadi kayak Mango yang ngaku Gimen. Masih ada seperti itu. Dan itu minta kolekan malah. Itu pernah ketangkap sama gue sekali. Ngaku bawa nama lo gitu ya? Itu ke gap sama gue di tongkrongannya gue angkat. Gue gebukin habis, udah habis gue gebukin, gue kasih polisi. Nggak bagus lah. Jadi jangan sekali-kali bawa nama Bang Gimen dalam hal buruk. Iya lah. Karena itu bisa ke bawah gue kan. Iya lah, bener banget. Ngelakuin kagak, tanggap iya. Kenapa sih doang ya? Tapi denger Om Gimen udah punya 5 rumah Om.
Dua, Amin sih pertamanya. Udah punya 2 rumah. Tahu gue enggak tahu. Wah, gokil banget udah punya 2 rumah Om Gimen nih. Tepuk tangan lo ngapain? Sisanya rumah lu, Mai. Amin. Jadi buat nongkrong emang. Ini subhanallah banget ya. Panutan banget sih Om Gimen yang kalian cuma tahu rumah doang. Gue pribadi pun tadi baru dengar ternyata Om Gimen juga udah diem-diem nyicil udah punya 2 rumah kan gokil nggak Pe? Gokil. Sumpah, panutan lah bisa dibilang. Om, terakhir Om, ada lagi Om yang sampein apa udah cukup kira-kira? Kayaknya sih cukup. Cukup Teman-teman semua jangan sampai kejeblos kayak gue lah. Yang santai-santai aja nongkrong lah, kecuali diusik kali Om ya. Iya, boleh. Kalau lagi nongkrong lu toto ditimpa pala lu kan gak mungkin. Gak mungkin diam. Iya kan, tenang-tenang aja. Jangan sampai kena narkoba. Gitu. Jangan. Gue pribadi pun gak mau gitu. Namanya bikin anting segala macam kan gak mau. Jangan, soalnya pribadi gue keras dari dulu. Boleh nakal, cuman jangan narkoba. Karena efeknya ke tua. Lebih tua makin parah. Karena abang-abangan gue sendiri sampai sekarang pun itu parah. Masih ada yang masih. Itu parah. Enggak, dia udah berhenti ceritanya. Efeknya pas tua. Oh, efek ke badannya gitu. Badannya itu sampai dia darahnya habis, hilang nggak tahu kemana. Jadi ngisi darah. Bukan cuci darah ya. Darahnya habis sendiri. Oh, serem banget. Karena keseringan dulu make etek kali, etek berat. Jadi jangan sekali-kali Om. Ya sekali-kali. Kalau boleh minum boleh, secukupnya. Yang santai-santai aja buat teman santai. Buat yang udah nyemplung Om, berhenti lah kalau bisa. Kurang-kurangin dulu sih. Kurang-kurangin dari berhenti. Oke nih, gue pribadi Om ya benar-benar sebuah bisa gue bilang kehormatan dan kebanggaan gue juga Om bisa mendatangkan Om Gimen akhirnya Om ya atas dasar bantuan dari Mangap juga dia bisa datang ke sini. Juga gua titip salam juga untuk teman-teman dari Subut 28 Om ya. Subut 28 gua salam hormat juga buat teman-teman semuanya dari Panglima Polim juga keluarga besarnya. Semoga next bisa ngundang anak dari Panglima Polim lagi ceritanya lebih detail lagi Om ya. Bawahan lagi ya. Sama di angkatan yang bawahnya nih. Karena biar ada cerita realnya aja. Iya Om. Takutnya kita mengada-ada kan. Iya. Jadi panggil anak Panglima Polim ceritain Bang Gimen. Gimana sih dari sisi dia ya kan? Iya benar. Buat Akram sih Bobok. Akram tuh. Ada angkatan bawah yang masih aktif sampai sekarang. Oke teman-teman semuanya, kiranya sampai sini aja bincang-bincang sama Om Gimen dan juga Mangap. Ya Om sekali lagi terima kasih banyak ya Om ya. Kita selamat